Bang, aku sini kan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, suaranya itu yang lantang. Karena kalimat yang Anda baca itu doa. Doa untuk memberikan keselamatan. Ya. Saya mendoakan kalian agar kalian termasuk orang yang selamat. Sebaliknya Anda juga membalas doa itu dengan ucapan salam dengan lantang. Lantang. Jangan dimenung. Seolah-olah gak ikhlas mendoakan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu baru lantang. Ya. Alamatul ikhlas, tanda-tanda orang yang ikhlas itu. Ya, semangat, spirit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, hari Sabtu malam Minggu, hari Sabtu malam Ahad, biasanya kita menjalankan rutinitas hadrah, merupakan bagian daripada program PPA, program Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Islam. Mengenai tentang program hadrah ini, sebagaimana yang sudah berjalan setiap minggunya, setiap hari Sabtu malam Ahad. Sebelum kita melangsungkan program hadrahnya, sejenak kita mendengarkan, sejenak kita menyimak nasihat dari orang tua kita, ya, Bapak Abdul Ghaffar, ya, beliau sudah hampir 40 hari, ya, hampir 40 hari Bapak Abdul Ghaffar bersama sahabat-sahabatnya yang dari Lampung, ya, meninggalkan kampung halaman untuk menuju kota Batam, sedikit mencari nafkah untuk kebutuhan daripada sanak keluarganya, istri tercinta dan anak tersayang yang ada di kampung. Kita selaku santri PPA seringkali berinteraksi, berjumpa, bertemu dengan beliau. Tentunya kita ingin sedikit mendengarkan nasihat beliau, karena Idul Adha insya Allah kurang 3 harian, ya, perkiraan kurang 3 harian, tergantung nanti bagaimana MUI atau Menteri Agama melakukan sikap isbat penetapan daripada malam Idul Adha. Informasi
dari Pak Bindes bahwa beliau ini bekerja di Kampung Berdaya tidaklah lama, dengan waktu yang singkat. Tentunya kita ingin mendapatkan ilmu dari beliau, ingin mendapatkan nasihat dari beliau, ingin mendapatkan arahan dari beliau, mungkin dari arahan, nasihat, pesan dan kesan yang disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Gofar, Abdul Gofar bersama kawan-kawan bisa menjadi salah satu pemicu rasa semangat yang lebih kuat rasa kedisiplinan yang teruji, ya. Kita doakan beliau, hafizallah wa raka'a bi dunya hayati wa ta'ala bi ulumi ad-din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Untuk orang tua kita Bapak Haji Abdul Ghaffar, ya, untuk dipersilakan ke depan sama Bapak Tamrin, ya. Yang satunya masih ada halangan, Bapak Suirjan ada halangan, ya, masih ada tamunya. Kita dengarkan, siap untuk mendengarkan, siap untuk mendengarkan, siap untuk ngambil barokah dari beliau, siap, ya. Nanti selepas kita mendengarkan nasihat beliau, untuk kita, khususnya untuk saya pribadi, seorang yang manusia yang lemah banyak dosa, mungkin dengan tutur bahasa, dengan penyampaiannya, dengan nasihat ini bisa merubah kita menjadi orang yang lebih best of the best, ya, apa? Best of the best, yang baik lebih baik lagi, yang semangat lebih semangat lagi, yang istiqomah lebih istiqomah lagi, yang disiplin lebih disiplin lagi, yang teruji lebih teruji lagi. Nah, itu untuk orang tua kita Bapak Abdul Ghaffar. Waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan nasihat dan arahan untuk kami semua. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah maghrib yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama dan paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana Allah SWT telah memberikan kesempatan, kekuatan untuk melaksanakan rutinitas atau kewajiban atau perintah Allah SWT. Salah satunya adalah sholat berjamaah maghrib. Kita harus bersyukur pada Allah SWT karena masih banyak saudara-saudara kita yang di luar sana, dia diberi kesehatan, kekuatan, namun belum dipilih oleh Allah SWT untuk melangkahkan di majelis yang mulia, majelis fikir, majelis zikir, majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah SWT di majelis para malaikat. Hadirin jemaah maghrib Allah, sebenarnya kami tidak bisa apa-apa, tetapi berhubung ini diminta oleh Ustaz untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata, mungkin ini pengalaman ataupun amalan yang saya lakukan, mungkin bisa saya sampaikan, yaitu sesungguhnya kejayaan bahagia manusia hanyalah Allah SWT.
tempatkan kepada amal agama yang sempurna, bukan pada kejayaan, ke harta benda, pangkat, jabatan, bukan. Karena apa? Korun yang hartanya banyak, bahkan menurut riwayat kunci gudangnya itu untuk ditarik 70 unta, itu tidak dimuliakan Allah SWT, bahkan ia dihinakan Allah SWT. Bahkan orang miskin pun kalau ia taat pada Allah SWT, itu di hadapan Allah SWT pasti dimuliakan di dunia dan di akhirat. Dan orang hidup di dunia ini hanyalah untuk mencari ridho kepada Allah SWT. Dan ridhonya Allah SWT ini bagaimana takwa kita kepada Allah SWT, seperti halnya yaitu amalan sholat. Mungkin yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah SWT ketika di hari akhir nanti itu adalah pertama adalah amalan sholat. Kalau sholatnya kita bagus, maka amalan lainnya pasti akan bagus. Tetapi amalan sholat kita rusak, maka semuanya akan ikut rusak semua. Dan sholat yang bagus itu bagaimana? Sholat yang bagus itu yaitu kita ikuti contoh teladan kita, itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beliau lah yang kita ikuti. Suatu amalannya, imannya, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlaknya, kita semampu kita harus kita ikuti beliau. Yaitu pertama hanya sholat. Kalau sholat itu penting, kita harus mengoreksi atau menjaga waktu kita, tumakninah kita, khusyuan kita. Kalau kita berprinsip yang penting sholat dengan asal-asalan, terutama waktunya, tempatnya, caranya, itu bukan amanah Rasulullah. Amanah Rasulullah itu ketika sholat, waktunya itu di awal waktu, tepat waktu. Jadi kalau kita masih pekerjaan apapun, aktivitas apapun, kalau kita mendengar azan waktu-waktu sholat, kita harus hentikan. Kita hadiri panggilan muadzin. Kita berhenti sejenak untuk memenuhi panggilan muadzin untuk sholat. Itu waktunya. Untuk tempatnya di mana? Tempatnya yaitu di masjid. Kalau orang laki-laki itu dianjurkan untuk berjamaah di masjid. Itu kalau laki-laki. Caranya gimana? Caranya dengan berjamaah. Itulah contoh sholat baginda Rasulullah SAW. Dan sholat itu hadirin yang mulia seperti orang, seperti kepala bagian pada badan. Diibaratkan kita punya tamu. Tamu itu tidak punya ibarat tangan, untung, tidak punya kaki. Apa kita harus menerima tamu itu? Kita harus terima karena dia seorang cacat. Dan ibarat kalau kita kedatangan tamu itu tidak ada kepalanya, apa kira-kira kita harus suruh masuk? Kan kita suruh masuk, mungkin kita lari, ketakutan kan? Ya itu sebetulnya sholat kita. Maka kita hidup di dunia ini harus bersyukur pada Allah SWT. Tanda syukur kita bagaimana gitu yang mulia? Tanda syukur kita yaitu semua perintah-perintah Allah kita lakukan, kita amalkan ikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang mulia, mungkin ini saja yang
bisa saya sampaikan seperti mungkin masih banyak kita yang kita amalkan, kita bicarakan. Ya, kalian ini di sini itu mau apa, tujuan apa, mencari apa, tidak lain hanyalah untuk mencari ilmu. Jadi kalau orang mencari ilmu itu harus semangat, harus sungguh-sungguh. Yang itu tadi saya sampaikan, untuk mencari keridhaan Allah SWT. Jadi semua amalan itu harus karena Allah SWT. Takutnya kita itu pada Allah SWT, bukan karena ustaz, bukan karena orang tua kita, dan bukan karena lain-lainnya. Takutlah hanya kepada Allah SWT. Maka saya berpesan pada kalian semua. Jadi waktu sholat itu kita usahakan. Jadi waktu imam itu bertakbir, kita usahakan bersama imam takbir kita. Karena hadis Rasulullah SAW yang takbirnya barang siapa sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, takbir bersama imam, maka akan diberikan 2 kebebasan. Yang pertama dibebaskan dari sifat munafik, yang kedua dibebaskan dari api neraka. Jadi kita usahakan yang mulia. Jadi kalau imam itu bertakbir, kita usahakan harus bertakbir bersama imam. Jangan kita bergurau atau ngobrol sendiri atau tengok-tengok atau yang lain-lain. Kita harus berusaha konsentrasi untuk bertakbir bersama imam. Maka dari itu kita simpan dalam hati, semua amal kita hanya karena Allah SWT, bukan karena ustaz, bukan karena yang lain-lain. Paham semua? Siap mengamalkan? Siap. Semoga Allah SWT memberkahi kalian dan bersungguh-sungguh mencari ilmu, karena semua itu diharapkan kepada orang tua kalian. Di antaranya yaitu barang siapa orang yang meninggal dunia itu hanya 3 amalan yang masih mengalir. Ketika kita mati itu masih 3 amalan yang mengalir. Di antaranya itu doa anak yang soleh. Doa kalian itu yang ditunggu-tunggu orang tua kalian nanti. Nah, kita harus bersungguh-sungguh untuk berusaha jadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu yang bagaimana? Yaitu tadi, semua perintah-perintah Allah kita laksanakan, ikut contoh baginda Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada kebenarannya itu datang dari Allah SWT. Ada kebenaran kesalahan itu mungkin bodohnya saya, kurang berpengalaman atau ilmu agama pada saya. Pada Allah saya mohon ampun, pada hadirin yang mulia dan maaf. Untuk semua majelis kita dudukkan ke majelis. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, ya, kita juga ingin mendengarkan nasihat dari sahabatnya juga, dari sesama pejuang tangguh setiap harinya memotong rumput, ya. Tapi dari saya penutupnya, siapa untuk mendengarkan? Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hasan beserta keluarga, yang terhormat kepada Bapak Ustadz Taufik beserta Umi, yang insya Allah beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberi keimanan, diberi rezeki yang banyak. Allahumma Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin.
anak-anakku semua, saya tidak perlu panjang lebar untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata. Cuman pesan saya, ini tolong nak ya, maaf Tat ya, ini gini, kalau kita sholat, kalau imam sudah mengangkat tangan atau takbiratul ihram, itu tolong jangan lari-lari, jangan pindah-pindah dari shaf atau barisan. Kalau sholat itu saya cuma tanya sama Nana, sholat itu sunnah atau wajib? Alhamdulillah. Kalau sholat itu wajib, tolong jangan sampai telat. Kan anak-anak semua itu kan ada di ponpes, ya kan? Di pondok pesantren ini. Kok setelah imam sudah dapat 1 rakaat, 2 rakaat kan kok masih banyak yang ketinggalan gitu loh. Jangan sampai kan kayak gitu. Tadi udah dijelaskan sama Pak Gofar kan. Nah ini pesan saya, tolong seandainya nanti yang sudah ini ditertibkan lagi, jangan sampai terulang masalah sholat. Karena apa? Kalau Bapak Taufik di depan mungkin kan nggak tahu yang di belakang kayak apa kan gitu kalau sholat, ya tahu. Nah maka dari itu kan saya tahu gitu loh, anak-anak kok malah pada pindah, pada lari sana ke sini gitu. Ini maaf saja, ini tolong diperhatikan. Dan saya cukup sekian karena tadi udah penjelasan semua udah dijelaskan sama Pak Gofar. Mungkin kan udah jelas semua. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, waalaikumsalam taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan ya untuk kalian semua, khususnya untuk saya pribadi. Orang sakit itu biasanya yang dicari adalah obat. Orang menjadi baik karena banyak orang memberikan nasihat. Kalau sudah ada seorang pelajar yang sudah tidak suka dengan nasihat, malas untuk mendengarkan nasihat, enggan untuk mendengarkan nasihat, khawatir anak ini tidak akan menjadi orang baik. Tapi kalau nasihat disampaikan oleh siapapun yang menyampaikannya, hakikatnya itu adalah obat bagi kita untuk menjadi orang baik. Ada orang memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan paparan, baik ini hal yang mungkin merasa Anda tidak terima, Anda tidak suka, Anda malas untuk mendengarkan, seolah-olah tidak mengajar kasih nasihat. Misalnya, ini contoh, khawatir kalau ada di dalam pikiran atau benak hati kalian seperti itu, khawatirnya jauh Anda tidak akan menjadi orang yang soleh. Tetapi kalau Anda mendengarkan penuh dengan ikhlas, senang, bahagia, menyambut daripada nasihat, disampaikan daripada kekurangannya, disampaikan daripada akhlak yang kurang baiknya, Anda senang dengan apa yang disampaikannya, justru dengan kesenangan, dengan senyuman, dengan kebahagiaan itu, justru akan menjadi suatu obat, kepada kalian untuk menjadi orang baik. Hamba Allah hadir di kampung budaya. Di samping saya ada Bapak Gofar, di sebelah saya ada Bapak Tamrin. Kemudian sahabat yang lain ada Bapak Surja, yang kebetulan ada tamunya. Ya, tamu biasa ngobrol sharing ya. Setiap sore, kadang-kadang kalau nggak sore pagi, saya duduk
di depan gubuk. Saya duduk di depan gubuk, saya lihatin orang ini potong rumput setiap pagi. Hadirnya orang ini tidak pernah memberikan nasihat secara lisan, tapi selalu memberikan nasihat secara Islam, secara afal. Secara tidak sadar kalian sudah diberi nasihat oleh beliau. Kenapa? Beliau setiap pagi potong rumput. Belajarlah kepada apa yang Anda potong. Apa yang dipotong oleh Pak Gofar ini, Anda seharusnya belajar. Rumput ini diinjak, rumput ini dibabat, rumput ini dipotong, rumput ini disemprot pakai rondak, rumput ini pokoknya diinjak-injak, terkena matahari, terkena hujan, dipotong, masuk aja tubuh. Kalau bahasa beliau, kalau sholat naik, jangan pindah-pindah, jangan lari-lari, belajar kepada rumput. Rumput walaupun panasnya kayak apa, rumput tidak pernah pindah di tempatnya di mana dia tumbuh. Ya, ya. Anda tumbuh menjadi orang yang Islami, seyogyanya jangan berpindah dengan adat Islaminya. Jangan sampai memakai adat barbar kalau bahasanya. Pakailah adat Al-Quran yang dicontohkan oleh junjungan baginda Nabi Muhammad SAW sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru kita, orang tua kita, Bapak Gofar. Itu yang disebutkan tadi. Ya. Sejauh mana Anda itu belajar tapi tidak pakai adat, susah lah. Kalau bahasa simpelnya adalah Haji Nuroko Teko Buzo, Haji Nuroko Teko Buzo. Anda merasa dicaci, Anda merasa dikucilkan, Anda merasa dipojok misalnya. Jangan sampai nasihat ini Anda anggap ini adalah suatu hal di mana Anda dikucilkan, direndahkan, difitnah misalnya. Jangan sampai ada suatu pemikiran seperti itu. Belajarlah kepada apa-apa yang ada di kampung Berdaya. Di situ kita praktek yang namanya kacang panjang. Pak Pindes menanam yang namanya kangkung, bayam, jagung. Itu tanaman yang berkaitan dengan program agro, baik perkebunan maupun pertanian. Ada tak petani-petani yang ada di kampung Berdaya atau di luar kampung Berdaya, bahkan saya pribadi yang ikut serta mendampingi kalian untuk mengikuti program agronya, baik pertanian ataupun perkebunan, ada tak pertanian atau perkebunan itu dipupuk dan disiram dengan minyak wangi? Ada? Ada? Yang Bapak, ada? Dipupuk dan disiram dengan minyak wangi? Ada? Kalaulah ada tanaman-tanaman berupa sayur-sayuran atau yang lain-lain dipupuk dan disiram dengan minyak wangi, otomatis adanya tanaman-tanaman itu akan menjadi layu dan akan menjadi mati. Kalau Anda mendapatkan pujian, anak PPA bagus, sholatnya tertib, Anda ini kalau sholat selalu khusyuk, hati-hati dengan bahasa-bahasa itu. Kalau Anda merasa upahnya gede, senang dengan apa yang diucapkan oleh dua guru kita, khawatirnya dengan ucapan pujian itu justru Anda tumbuh rasa sombong, rasa angkuh. Paham ya? Paham ya? Paham? Nah, lebih baik dihina seseorang daripada dimuliakan oleh seseorang. Kenapa? Belajar. Pak Pindes dan orang-orang kampung Berdaya, warga dimanapun dia ada. Bahkan saya juga ikut berkecimpung dalam dunia keagroan. Saya buat yang namanya air ngecor untuk ngecor tanaman. Dari pencampurannya ada kotoran kandang ayam 4 sak atau 5 sak, kemudian diberi dolomit, kemudian diberi pupuk 16 atau pupuk mutiara atau MPK, kemudian dikasih MPK, ditutup 1 minggu, dibuka itu yang namanya tong itu dibuka, kemudian diambil 1 gayung. Wah, daunnya luar biasa, lebih
lebih kuat baunya daripada bangkai. Andaikan ada bangkainya tikus, kalah itu baunya bangkai tikus. Saking baunya itu kutu. Tetapi justru dengan kebauan, dengan aroma yang tidak sedap, aroma yang busuk, aroma yang bau ini justru memberikan daripada tanaman itu menjadi hidup dan menjadi subur. Bayangkan. Itu cara untuk merawat tanaman. Justru dengan apa yang disampaikan oleh beliau, Anda tidak alergi, Anda senang. Kalau Anda menganggap ini adalah merupakan sesuatu ucapan yang merendahkan kalian, justru dengan ucapan itu Anda lapang dada, Anda menerima, Anda senang, Anda bahagia dengan ucapan-ucapan itu, justru akan menjadi sesuatu hal pupuk kepada Anda. Anda akan menjadi mulia kalau Anda ikhlas, Anda akan menjadi agung kalau Anda menerima. Paham semua? Ingin menjadi orang mulia, ingin menjadi orang mulia. Kira-kira kalau dikasih nasihat, dikasih teguran, dikasih nasihat, dikasih teguran, dikasih arahan oleh orang-orang yang ada di sekitar, kira-kira menerima enggak? Kira-kira menerima enggak? Kira-kira marah enggak? Kira-kira marah enggak? Kira-kira disambut dengan senyum enggak? Senyum. Disambut dengan disambut dengan ucapan alhamdulillah. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi pupuk untuk kita menjadi orang yang lebih mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan sholawat untuk beliau, Bapak Gofar, Wijan, dan lain-lainnya, agar dengan pembacaan sholawat ini beliau, keluarganya, istrinya, bapak ibunya, saudara-saudarinya, putra-putrinya, cucu-cicitnya, semuanya tak terkecuali, khususnya dan pada umumnya, semua orang-orang yang terlibat di Kampung Berdaya, mulai daripada Pak Pindesnya bersama istri dan anak-anaknya, bersama dari warga Cak Nur bersama istri-istrinya, kemudian bersama Pak Gofar dan para rombongannya, orang-orang yang terlibat, yang merawat kambing Pak Susilonya, yang nyupir mobil setiap paginya, saya bersama istri, keluarga, ibu, bapak yang saya tinggal di kampung halaman, Anda semua yang hadir di sini, ibu, bapak yang ada di rumah, mungkin menonton daripada live streaming ini, ya, mungkin menjadi obat-obat penawar dari kerinduan ayah Anda, menjadi obat kerinduan daripada ibu Anda, di mana sekarang sudah diterapkan yang namanya PPKM. Tetapi adanya streaming ini mungkin bisa menjadi obat daripada rindu kedua orang tua kita di rumah kita. Mau ada PPKM ataupun 1000 PPKM tidak jadi masalah bagi kita. Yang jadi masalah kalau kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Baik-baik. Bacakan sholawat, semoga kita semua Allah jadikan kita semua orang yang ahli sa'adah, ahli jannah, ahli tuqah, ahli iman, ahli gunah, ahli is, ahli karamah, ahli sihat, ahli ridha, ahli ibadah, ahli sunnah, ahli khair, ahli jihad fi sabilillah. Dimudahkan urusan miskin dan usahanya, dijauhkan segala bahaya dan musibah. Semoga jiwa, raga, harta, benda kita semuanya tak terkecuali yang sudah saya sebutkan senantiasa dijaga oleh Allah, diberi keamanan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Andaikan kita terkena COVID-19 ataupun terkena penyakit pilek, demam, sakit gigi, sakit perut, kena virus tidak punya uang, kena virus tidak punya rokok, sekalipun Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan itu semua sehingga kita hidupnya tenang, bahagia, nyaman. Al-Fatihah. Ya Rabbi. Bahallan sallallahu Muhammad ya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Salam
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdallahi wa syakirin. Alhamdulillah wa yubaru qasida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبدك رقا وانت لم تزل ذلك احدا. اللهم يا ميسر كل نسير ويا جابر كل نسير ويا صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل بعيد ويا مأمن كل بعيد يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير يا من لا يحتاج الى البيان وقصر حاجاتنا الى قصر حاجتنا لتصل حاجتنا لتصل وأنت عليم بما وصفه. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اغرسنا بعينك الذين تنام واكنفنا بكنفك الذين يرد وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وثقاتنا ورجاؤنا. صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سدد إيماننا ووسع أرزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعيدنا ونصر ذنوبنا واقضي ديوننا وبحوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل آخر كلامنا قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بك اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خشوعا ولسانا ذاكرا وبدانا بلا صابرا وولدا صالحا وعمرا طويلا مباركا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وتجارة لن تبورا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا ضعيف وقونا وإنا ضرير فأعزنا وإنا فقير فأغننا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وتقبل يا قوم. الله وبركاته.